Halo teman-teman, ada pertanyaan ke aku gitu ya. Jadi posisinya mereka bertanya kalau saya dapat hibah, apakah hal hibah tersebut menjadi objek pajak? Maka jawabannya tentu bukan objek pajak. Secara sederhananya seperti itu teman-teman. Tetapi kita harus bisa melihat ke dalamnya. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama siapa yang ngasih, yaitu ada hubungan keluarga, karena sistem di Kortex ini terhubung dengan data Dukcapil. Jadi hibah dengan bebas pajak ini hanya datang dari keluarga saudara lurus satu derajat dari orang tua ke anak atau juga sebaliknya. Lalu kalau dari paman, kakak atau sepupu itu gimana, kena pajak nggak? Nah itu langsung kena pajak ya teman-teman. Terus filter yang kedua adalah ada hubungan bisnis nggak nih ya, ada hubungan usaha, kepemilikan dan sebagainya. Nah hal ini yang paling sering orang lupa, meskipun yang kasih adalah orang tua kandung sendiri, hibah akan tetap kena pajak. Kalau antara orang tua dan anak itu ada hubungan usaha, misalnya ayah adalah supplier bahan baku toko-toko anaknya. Hubungan kerja, misalnya anak bekerja sebagai manajer di perusahaan milik ayahnya, lalu bagaimana dengan hubungan kepemilikan atau penguasaan? Misalnya ayah dan anak itu sama-sama punya saham di PT yang sama. Lalu kenapa sih aturan ini ada? Sebenarnya pemerintah itu tidak ingin hibah ini dipakai sebagai kedok untuk membagi keuntungan perusahaan atau membayar gaji terselubung supaya nggak kena pajak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman dan orang tua itu ada di dalam satu lingkaran bisnis yang sama, radar Kortex akan langsung mendeteksi itu sebagai potensi objek pajak. Bagaimana jika teman-teman dan orang tua punya saham di perusahaan yang sama, tetapi sebenarnya perusahaan itu sudah nggak aktif, alias memang mungkin dari awal nggak aktif gitu ya. Nah, secara hukumnya ya hal tersebut tetap masih berlaku ya, secara formalnya hukum tetap berlaku. Kenapa begitu? Selama nama teman dan juga orang tua masih tercantum dalam akta pendirian atau perubahan PT yang terdaftar di Kemenkumham, maka secara hukum teman-teman dianggap memiliki hubungan kepemilikan. Sistem Kortex tentunya akan menarik data dari AHU, bukan dari laporan laba rugi perusahaan. Jadi meskipun perusahaan itu mati suri, status pemilik sahamnya tetap terbaca gitu teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman, bahwa hibah itu tidak sederhana itu. Teman-teman juga harus melihat bahwa si pemberi hibahnya juga, ini informasi tambahan aja, bahwa si pemberi hibahnya itu mampu nggak memberikan nilai harta tersebut kepada si penerima dari sisi perpajakannya. Oke teman-teman, itu aja. Semoga informasi ini bisa berguna buat pengisian kalian di dalam SPT tahunan kalian, khususnya di Kortex. See you, bye-bye.